dengan era daring sekarang, apalagi harus work from home, learning from home learning, school learning, home learning dan school from home, apapun itu namanya, kita semua punya kesempatan yang sama. Yang kami cari inovasi, kreativitas, dan ceritanya, teman-teman. Saya butuh cerita ini agar kami bisa bawa juga ke Kemdikbud. Jadi saya share sedikit bahwa Microsoft Indonesia sejak 16 Maret kemarin, sejak mulai dinyatakan PSBB dari DKI, sebelum semua daerah ikutan PSBB, kami sudah mulai work from home dan memberi pelatihan semuanya dari rumah kami masing-masing. Jadi kegiatannya serba daring, ada online consultation, ada webinar, ada talk show, dan pesertanya itu total sudah sampai belasan ribu, dan jumlah siswa, jumlah guru yang terbantu itu sudah sampai puluhan ribu. Nah, ketika ini kami laporkan ke kementerian, mereka terkejut. Mereka tidak sangka kami bisa membantu sejauh itu dan sebanyak itu dan serutin itu. Nah, ini juga rencananya kami ingin laporkan ke Kementerian Pendidikan. Bisa lewat Dirjen BTK, bisa lewat Pusdatin, ataupun nanti ketika kami ada laporan lagi ke Mas Menteri, ini bisa kami ceritakan. Jadi nanti bagian dari tugasnya teman-teman semua adalah membuat sway dan membuat portfolio. Nah, silakan diceritakan juga dalam sway itu. Boleh ditambahkan lagi, tidak hanya satu sway, tapi bercerita juga apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, inovasi yang dicetuskan daerah situ, dan dampaknya seperti apa sih. Ini yang kami ingin cari tahu dan ingin kami ceritakan ke seluruh dunia. Saya kalau bercerita ini ada ke kementerian, itu satu hal. Tapi saya juga selalu cerita ke komunitas saya di seluruh dunia. Saya berbagi dengan kolega-kolega saya dari seluruh dunia, dan ada beberapa dari mereka yang bertanya bagaimana cara menerapkan ini untuk di negaranya mereka masing-masing. Bagaimana memulainya, bagaimana mereplikanya. Nah, nanti saya ingin juga mengundang teman-teman yang di sini untuk menjadi mentor, untuk menjadi coach bagi komunitas guru-guru di negara-negara yang lain. Ini sudah tawarkan oleh tim Microsoft Worldwide Education ke saya. Saya masih milih-milih dulu, masih mikir-mikir. Nah, kalau memang ada yang potensial, kenapa tidak? Saya mau guru Indonesia berjaya juga di seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi salah satu landasan kenapa kami dari Microsoft Indonesia sangat mendukung kegiatan ini. Jadi ada tatap muka, sudah tidak ada tatap muka. Sekarang tatap mukanya daring, semuanya serba virtual. Jadi sesi webinar daring dan sesi tugas mandiri dan sesi diseminasi, semuanya ketika sudah selesai, baru kami akan keluarkan sertifikat dengan jam minimal itu 32 jam. Kenapa saya bilang minimal? Kemarin itu ada yang bertanya masalah sertifikat. Nah, saya sedang konsultasi juga dengan tim yang lebih paham mengenai pembuatan jam ini. Karena biasanya kalau saya buat sertifikat itu, asumsi saya ini hanya sekedar 16 jam atau 20 jam. Tapi ketika dihitung dengan benar, mengacu pada pedoman
pembuatan sertifikat dengan jam latihan itu ternyata bisa lebih dari 20. Karena yang saya bilang 20 itu 20 kali 60 menit. Padahal tatap mukanya 20 menit, tugas-tugasnya sendiri bisa hampir sebesar itu jumlah jamnya. Nah, ketika dikonversi jadi sangat besar sekali. Nah, harapannya ini bisa disesuaikan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya paham kalau di Indonesia ini penilaian angka kredit, penilaian kinerja itu masih sangat membutuhkan sertifikat. Jadi itu kami akan upayakan supaya bisa dikeluarkan dan saya janji itu akan bisa dikeluarkan pada tahun ini juga, tidak akan melewati tahun 2020 agar teman-teman yang butuh untuk penilaian kinerja bisa langsung menggunakannya tahun ini juga gitu. Nah, itu harapan kami. Yang satu lagi saya harapkan dari teman-teman yang ikut semua adalah bisa menikmati sesi ini. Ini sesi pembelajaran yang sangat berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Kami belum pernah mengadakan seluruh sesi dilakukan secara daring, secara mandiri. Namun saat ini merupakan saat terbaik untuk memulai. Dan mungkin tidak pernah ada saat yang lebih baik lagi dari saat sekarang ini. Silakan dijalankan, dinikmati. Kalaupun ada yang dirasa kurang sesuai, mohon dikabari ke tim panitia dan ke saya juga agar kami bisa belajar dari sesi kali ini. Belum pernah ada di dunia yang betul-betul melakukan ini semua. Mungkin beberapa pengecualian hanya model-modelnya universitas terbuka atau open university. Itu pun mereka masih punya sesi presidensial atau sesi tatap muka berkala. Kita kali ini tidak ada sesi tanya jawab atau tatap muka sama sekali. Tidak diperbolehkan. Nanti malah jadi masalah. Ya, semoga dari sesi ini sesi pelatihan kali ini batch pertama teman-teman semua bisa menikmati dan bisa mengembangkan kelas-kelas online yang tidak kalah menariknya atau lebih baik lagi dari apa yang kami sudah lakukan saat ini. Itu yang dari saya. Terakhir, teman-teman semuanya. Supaya tidak terlalu lama, saya sudah dulu sampai di sini. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Yuda selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Ubed untuk paparannya, untuk ceritanya. Jadi demikian Bapak Ibu, paparan dari Pak Ubed mengenai program kita, Training of Trainers Inovatif Angkatan tahun 2020. Baik, kita rencana sampai jam 2 Bapak Ibu, waktunya masih cukup, jadi saya akan bercerita sedikit ya Bapak Ibu tentang overview program ini. Ini memang di sesi live event ini memang tidak kami set untuk Q&A, karena Q&A nanti Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja ke master trainer masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua sudah kenal master trainernya, Bapak Ibu sudah berinteraksi sejak hari, bahkan sudah sejak seminggu ini Bapak Ibu sudah mulai mengenal master trainernya. Terus kemudian Bapak Ibu nanti silakan berinteraksi. Baik, saya akan menampilkan slide ya Bapak Ibu ya. Pak Andri bisa tolong slide saya dinaikkan Pak? Belum muncul Mas. Sudah muncul ya? Iya. Sudah muncul di live show-nya ya Pak ya? Di sini belum kelihatan. Belum. Oh, saya share-nya
Sebentar. Oh, saya salah klik share, Pak. Atau koneksi saya tidak ada ini? Sudah loading. Oke. Sudah. Nampaknya slide-nya saya sudah kelihatan, Bapak Ibu semuanya. Jadi beberapa menit ke depan Bapak Ibu saya akan melaporkan ke Bapak Ibu semua tentang pelaksanaan kegiatan ini. Jadi ini program namanya TOT Guru Inovatif Angkatan 2020. Untuk undangan Master Trainer sudah dikirim ke untuk undangan peserta sudah ada di Master Trainer masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan surat undangan untuk keperluan pembuatan surat tugas dari instansi masing-masing bisa kontak ke Master Trainer. Gitu ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah diletakkan sama Pak Albert dari Microsoft Indonesia bahwa sebenarnya TOT kita kali ini adalah ingin melengkapi Bapak Ibu untuk membantu Indonesia melatih teman-teman guru untuk mengelola PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan teman-teman kita se-Indonesia itu bisa mengalami digital transformation. Jadi begitu Bapak Ibu, esensi atau latar belakang dari TOT kita adalah Bapak Ibu nanti produk akhirnya adalah Bapak Ibu menjadi trainer, Bapak Ibu menjadi pelatih. Artinya ini bukan sekedar webinar ya, sekedar workshop, tapi ini Bapak Ibu akan dididik oleh master trainer untuk menjadi trainer-trainer atau pelatih-pelatih teman-teman yang lain. Ini yang saya tampilkan gambar adalah kegiatan-kegiatan Microsoft tahunannya Bapak Ibu. Ini Education Exchange, di mana semua pengajar akan berkumpul menjadi satu, berinteraksi, mengelola pembelajaran tanpa batas. Jadi Classroom. Nah, Bapak Ibu akan ke depan tentunya sesudah menguasai Microsoft Technology dan menunjukkan inovasi-inovasi yang luar biasa di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu akan lebih sering tentunya berkolaborasi dengan educator-educator di seluruh dunia melalui jaringan Microsoft ya. Jadi itu yang akan kita pelajari bersama teman-teman Bapak Ibu. Kemarin kami panitia sudah membagi flyer yang seperti ini, Bapak Ibu pun sudah membaca, dan akhirnya saat ini Bapak Ibu sudah ada di sini ya. Tahap 1 kita sudah jalani, tahap kedua Bapak Ibu sudah jalani, nah sekarang kita sudah masuk di tahap ketiga Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan TOT Guru Inovatif 2020 adalah hari ini tanggal 2, dan akan berakhir sesi sinkronnya tanggal 5 Juni. Jadi ini pelaksanaannya. Bapak Ibu ketemu di kelas masing-masing bersama master trainer masing-masing, dan dalam satu kelas Bapak Ibu itulah kelasnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa bahwa kelasnya itu perlu pengurus kelas, misalnya ada ketua kelasnya, ada apa, sehingga ke depan mungkin Bapak Ibu berencana mau reuni atau onboarding, Bapak Ibu silakan. Itu ini kan ibarat kita sedang membentuk kelas ya Bapak Ibu, di mana koneksinya kita tidak hanya sekedar waktu pelaksanaan ini saja, tapi juga tentunya Bapak Ibu nanti ke depan akan banyak berkoordinasi dengan master trainer, karena master trainer ini dipilih secara hati-hati, dipilih karena kemampuan dan etos kerjanya yang luar biasa, dan dipilih untuk bisa menemani Bapak Ibu mengembangkan satu provinsi di kelasnya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti yang tahap berikutnya adalah validasi kelulusan peserta. Jadi Bapak Ibu nanti mengikuti webinar ini, mengikuti workshop ini, Bapak Ibu nanti mengerjakan tugasnya. Tugasnya apa sudah disampaikan oleh master trainer, mengerjakan kursus online-nya. Kursus online-nya apa nanti akan disampaikan master trainer juga. Nah, Bapak Ibu menghadiri webinar seperti ini itu wajib, mengerjakan tugas pun wajib ya, dan mengikuti kursus online-nya juga wajib. Jadi nanti sertifikat yang bisa diberikan oleh acara ini adalah sertifikat 32 JP minimal ya. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Kalau Bapak Ibu sudah tervalidasi menjadi lulus, artinya Bapak Ibu sudah mengikuti webinar, workshop, Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya, Bapak Ibu sudah mengikuti kursus online, artinya ilmunya Bapak Ibu sudah cukup secara teori. Kemudian Bapak Ibu diberi kesempatan untuk mendiseminasi program. Ya, saya rasa ini sudah disampaikan oleh master trainer masing-masing ya, bahwa karena target akhirnya adalah Bapak Ibu menjadi pelatih di komunitasnya Bapak Ibu, pelatih di MGMP-nya Bapak Ibu mungkin, atau pelatih di sekolahnya Bapak Ibu itu. Makanya kita nanti untuk TOT ini Bapak Ibu diharapkan bisa mendiseminasi program kepada teman-teman. Ya, ini koordinasinya kepada siapa? Koordinasinya dengan master trainer masing-masing. Begitu. Jadi hasil dari TOT ini adalah nanti akan tercipta trainer-trainer baru, guru-guru penggerak, kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah penggerak yang siap memberikan inspirasi untuk komunitasnya. Karena komunitas kita, gerakannya ini adalah gerakan guru inovatif. Jadi artinya kita akan menjadi guru-guru yang penuh inovasi, guru-guru yang bisa mengembangkan kemampuan kita, sehingga apa yang kita punya bisa memberi dampak kepada komunitasnya kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Percayakan semuanya kepada master trainer yang luar biasa yang Bapak Ibu bersamai saat ini. Mereka master trainer kita benar-benar dahsyat dan luar biasa, sudah teruji Bapak Ibu ya. Bisa konsultasi dan bertanya jawab. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, ini adalah peserta kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu memang kumpulnya dalam satu kelas ya. Jadi kita kelompokkan ada 63 kelas dari provinsi di Indonesia, dari mulai Bali, Bengkulu, Banten, Yogyakarta, DKI, Gorontalo, Jambi, sampai di Sumatera Utara. Pendaftar terbanyaknya dari Jawa Tengah ya, ada 1.477 peserta. Peringkat kedua pendaftar banyak ada di Jawa Timur, dan lalu provinsi-provinsi yang lain. Nah, Papua juga ada Bapak Ibu, Papua dan Papua Barat itu ada 22 dan 21 peserta, dan saya yakin Bapak Ibu dari Papua hari ini ada di sini ya, bergabung bersama kita di dalam grand opening. Baik, total peserta yang mengikuti kegiatan ini itu 6.980, dan master trainer masing-masing wilayah sudah konfirmasi bahwa akan ada penambahan peserta. Jadi ini angka terakhirnya nanti bisa jadi kita akan lebih dari 7.000 peserta. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau 7.000 peserta ini nanti semua bergerak, semua berbagi, semua akan memberi inspirasi kepada teman-teman di komunitasnya. Saya percaya transformasi digital di Indonesia akan segera tercapai, dan teman-teman kita ada banyak hal inovasi-inovasi yang bisa digunakan, sehingga pembelajaran jarak jauh ini bukan masalah lagi untuk teman-teman. Nah, Bapak Ibu, untuk kriteria kelulusan semuanya itu Bapak Ibu bisa langsung konsultasi kepada master trainernya masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk lulus Bapak Ibu berarti harus mengikuti webinar seperti sesi yang siang hari ini, grand opening, dan sesi yang di pagi bersama master trainer. Bapak Ibu mengerjakan tugas praktek, Bapak Ibu mengikuti mengerjakan kursus online di MEC, dan Bapak Ibu meredeem code, Bapak Ibu memberikan mengerjakan assignment yang dari master trainer, dan Bapak Ibu lulus atau siap melakukan diseminasi program ini ke teman-teman yang lain. Ini ya Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan. Ini ada di panduan, jadi panduannya sudah ada, Bapak Ibu silahkan download yang sudah diberikan oleh master trainer masing-masing. Jika Bapak Ibu berhalangan, wajib izin ke trainernya, karena menghadiri workshopnya itu adalah wajib. Bapak Ibu mengerjakan tugas praktek, Bapak Ibu mengerjakan sesi mandiri, dan kalian akan memvalidasi portofolio peserta. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapat sertifikatnya jika Bapak Ibu
mendiseminasi atau memberikan ilmu yang sudah diterima teori-teorinya dan mempraktekkan teori itu kepada teman-temannya dengan sekurang-kurangnya 20 orang. Ya, untuk kebutuhan akun diseminasi itu akan dibantu oleh master trainer masing-masing atau oleh panitia. Nanti Bapak Ibu tinggal sampaikan saja ke master trainernya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah gambaran dari si TOT kita. Jadi Bapak Ibu punya pemahaman, punya pengertian yang sama, sehingga Bapak Ibu nanti bisa lulus dengan baik di TOT kali ini yang angkatan tahun 2020, dan Bapak Ibu bisa bergabung bersama komunitas guru inovatif Indonesia. Baik, ini bersama kita hari ini sudah bergabung 3.331 attendees, ya. Lumayan banyak ya Bapak Ibu yang bergabung hari ini. Baik, demikian dari saya Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang mau Bapak Ibu tanyakan, itu tidak bisa ditanyakan di sini, ya. Bapak Ibu tanyakan di sesi bersama Master Trainer, ya. Jadi Master Trainer adalah perwakilan dari Microsoft Indonesia yang akan membantu Bapak Ibu, yang akan memberikan support untuk Bapak Ibu, memberikan motivasi dan juga penugasan tentunya, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi trainer yang baik. Demikian dari saya. Mungkin Pak Mansur, Pak Andri akan menambahkan sesuatu, Pak. Silakan, Pak. Saya cukup. Baik, iya. Baik, kalau tidak ada yang ditambahkan, berarti grand opening kita akan kita selesaikan. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri grand opening ini dengan 3.500 peserta, ya. Bapak Ibu sesudah ini nanti mengisi daftar kehadiran grand opening sesuai dengan kelasnya masing-masing melalui tautan yang sudah diberikan oleh Master Trainer. Baik, dari saya terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kalau saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, kata-kata yang mungkin tidak sengaja menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Live event-nya saya tutup sekarang. Terima kasih Bapak Ibu.